Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini saya akan sharing mengenai fakta-fakta di simulasi UMPTKIN tahun 2021. Karena masih banyak banget yang bingung, simulasi itu apa sih? Apakah dia berpengaruh di kelolosan? Apakah kita harus melakukan hal ini? Apakah kita nggak boleh melakukan hal itu? Jadi masih banyak banget yang bingung tentang simulasi UMPTKIN. Makanya aku akan membuatkan video ini. Berhubung kemarin ada yang simulasi dan hari ini juga ada yang simulasi ya. Jadi aku akan sharing tentang simulasi UMPTKIN tahun 2021. Nah guys, misalnya video kali ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan bantu saya dengan subscribe channel ini dan like juga, serta share ke teman-teman kalian yang para pejuang UMPTKIN tahun 2021. Dan untuk mendapatkan informasi yang detail tentang UMPTKIN, silahkan teman-teman follow Instagram info.umptkin, karena di sana banyak banget yang aku posting informasi-informasi tentang UMPTKIN. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram pribadi aku Leni Agustin 10, karena di sana tuh aku sering banget live akhir-akhir ini, karena sebentar lagi kita akan ujian. Lo aja kali. Kamu akan ujian, aku kan udah semester 4 ya. Dan alhamdulillah sih di tahun 2019 aku juga lolos UMPTKIN. Makanya aku suka banget sharing tentang UMPTKIN. Oke deh, langsung saja ya, mari kita nonton. Ini dia videonya. Nah, jadi guys, kemarin tanggal 17 Mei tahun 2021 itu ada beberapa dari kalian yang sudah melakukan simulasi. Ada sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga yang melakukan simulasi. Dan ternyata setelah sesi pertama itu banyak banget yang ngechat aku di WA, kalau Kak, simulasi ini berpengaruh nggak sih sama si kelolosan kita? Terus ada juga yang bertanya, Kak, di simulasi tadi tuh ada yang 10 nomor, ada yang 125 nomor. Nah, kita harus mengerjakan yang mana gitu loh. Ada yang tombol hijau, ada yang tombol biru, ya kan? Banyak banget yang bilang gitu. Terus ada juga yang bertanya, Kak, ini kok kita nggak kayak diawasi ya, kayak biasa-biasa aja gitu loh. Terus ada juga yang ada juga yang bertanya, kalau misalnya aku nggak ikut simulasi hari ini, apakah aku nggak bisa ikut ujian? Apakah aku didiskualifikasi? Nah, jadi semua pertanyaan teman-teman itu yang sampai di aku akan langsung bahas di video ini. Makanya teman-teman nonton video ini sampai selesai, jangan di skip supaya nggak ada kesalahpahaman tentang informasi UMPTKIN tahun 2021. Nah, sebelum aku menjawab pertanyaan kalian, aku akan ngejelasin sedikit apa sih simulasi itu. Nah, jadi simulasi itu guys, percobaan sebelum kalian mengikuti hari H atau mengikuti ujian asli UMPTKIN tahun 2021. Nah, jadi kalian ingat aja, simulasi ini hanya sekedar percobaan, oke? Nah, jadi pertanyaan yang pertama, Kak, apakah simulasi itu wajib? Nah, jadi jawabannya itu nggak wajib sih guys, tapi bagi aku kalian wajib mengikuti gitu loh. Kenapa aku menyarankan kalian wajib mengikuti? Karena kalau kalian nggak ikut simulasinya, itu kalian nggak tahu bagaimana cara mengerjakan UMPTKIN. Kalian nggak tahu bagaimana cara melaksanakan aplikasinya. Kalian nggak tahu menggerakkan aplikasinya gitu loh. Kalau kalian ujian, kalian pasti bingung gimana sih cara menyelesaikan pakai aplikasinya. Nah, makanya kalau kalian bertanya simulasi wajib itu sebenarnya nggak wajib sih, sunnah gitu loh. Tapi bagi aku, kalian wajib ikuti supaya kalian mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasi SSE UMPTKIN tahun 2021. Oke, jadi segitu jawabannya. Aku menyarankan kalian untuk mengikuti si simulasi ini.
Kemudian pertanyaan kedua, sebenarnya pertanyaannya ini sama aja sih jawabannya guys. Nah, pertanyaan yang kedua, Kak, apakah hasil simulasi itu berpengaruh pada kelolosan UMPTKIN atau enggak? Nah, jadi jawabannya itu enggak berpengaruh sama sekali. Kembali lagi, simulasi itu adalah percobaan. Hanya sekedar percobaan, hanya untuk mengenalkan kepada kalian bagaimana sih cara menggunakan si aplikasi ini. Jadi enggak ada sangkut pautnya gitu loh, nggak ada pengaruhnya sama nilai kalian, sama kelolosan kalian. Kemudian pertanyaan ketiga lagi, kalau nggak ikut simulasi nggak apa-apa kan Kak? Ya jawabannya nggak apa-apa, tapi ada resikonya. Resikonya itu kalian nggak mengetahui bagaimana cara menyelesaikan atau menggunakan si aplikasinya itu loh. Jadi jawabannya kayak muter-muter gitu aja sih. Simulasinya cuma percobaan, nggak ada pengaruh sama sekali di nilai kelolosan kalian ya, kayak gitu aja sih. Kemudian ini juga ada yang bertanya seperti ini, udah banyak banget aku temuin. Kalau misalnya kita daftarnya pakai Android, semisalnya kalian mengisi formulir itu kalian maunya pakai Android, terus ujiannya itu kalian pakai laptop, apakah boleh atau nggak boleh? Karena jadi jawabannya boleh aja guys. Semisalnya kalian mengalami kendala, semisalnya pada saat mengisi formulir itu kalian mau menggunakan laptop, tapi pada saat H-3 atau H-2 tiba-tiba laptop kalian rusak atau gimana, jadi mau nggak mau kalian harus menggunakan HP. Nah, itu jawabannya bisa, asalkan di HP kalian juga sudah dipersiapkan aplikasinya. Karena jangan sampai kalian memilih laptop dan kalian menginstal aplikasinya di laptop, kemudian kalian langsung mau pindah ke Android atau ke HP, tapi kalian nggak menginstal aplikasinya di HP. Nah, itu bermasalah juga kan. Kalian mau ujian pakai HP, itu kalian mau masuk di mana gitu loh. Makanya kalau kalian mau ngerjain pakai HP yang dulunya kalian pilih laptop, itu nggak apa-apa, asalkan kalian persiapkan juga di HP. Dan sebaliknya, misalnya kalian mengatakan di formulirnya kalian mau pakai HP, terus tiba-tiba kalian berubah pikiran mau pakai laptop, ya nggak apa-apa, asalkan di laptopnya kalian juga sudah persiapkan aplikasinya, kalian juga sudah persiapkan jaringannya yang bagus, kalian juga udah persiapkan kameranya yang berkualitas. Nah, jadi nggak apa-apa, asalkan kalian asalkan kalian mempersiapkan sebagus mungkin gitu loh. Nggak apa-apa kalian ganti, asalkan kalian persiapkan alat yang mendukung, oke? Nah, kemudian kita akan membahas si tombol hijau dan tombol biru ya. Kalau nggak salah, aku tadi lupa tadi di chat di mana ya. Pokoknya tadi ada yang bilang kalau Kak katanya si tombol hijau untuk 125 nomor, tombol biru untuk 10 nomor. Kalau nggak salah, kita itu harus mengerjakan yang mana Kak? Apakah kita harus mengerjakan yang 10 nomor atau kita harus mengerjakan yang 125 nomor? Nah, jadi jawabannya ya kalian kerjakan semua aja gitu loh, sebagai simulasi, sebagai percobaan guys. Dan ada juga yang bertanya, semisalnya aku hanya mengerjakan yang 10 nomor, aku nggak mengerjakan yang 125 nomor, apakah aku akan didiskualifikasi? Jawabannya tidak. Kembali lagi, simulasi adalah percobaan, tidak ada pengaruh apapun di kelolosan kalian. Dan sebaliknya, aku mengerjakan yang 125 nomor, tidak mengerjakan yang 10 nomor, apakah aku didiskualifikasi? Jawabannya tidak. Kembali lagi di simulasi guys, hanya percobaan. Jadi dan ada juga yang bertanya, apakah yang soal simulasi, yang soal 10 nomor dan 125 nomor itu adalah soal UMPTKIN yang asli? Jawabannya bukan, itu hanya soal simulasi, itu hanya soal percobaan, bukan soal asli. Dan tapi di sini aku mau memberikan info, biasanya sih soal simulasi itu adalah soal gambaran dari soal UMPTKIN, gambaran kisi-kisi, tapi bukan soal aslinya, gambarannya gitu loh. Misalnya di simulasinya memberikan soal tentang logaritma atau tentang perpangkatan. Nah, bisa jadi atau kemungkinan besar di soal ujian aslinya itu juga ada logaritma, tapi dia beda angkanya gitu loh, ngerti nggak? Tapi nggak sama banget gitu loh, nggak mirip banget, tapi kemungkinan besar mirip. Oke, kalian mengerti kan kata mirip? Materinya sama tapi angkanya beda kalau dia di matematika. Terus apalagi ya, tadi juga ada yang mengatakan katanya ada BTQ ya itu pasti, karena kan di
UMPTKIN ini kan keagamaan, jadi pasti tentunya ada soal keagamaan. Terus ada juga yang bilang katanya kalian disuruh untuk menulis tulisan bahasa Arab. Nah, makanya di peraturan UMPTKIN itu kalian diwajibkan memakai mouse pen. Nah, ternyata hal itu untuk menggunakan kalau kalian disuruh menulis tulisan bahasa Arab. Jadi kalian persiapkan mouse pen-nya. Jadi kalian harus belajar akhir-akhir ini, tinggal 1 minggu kan waktunya. Kalian harus belajar menggunakan mouse pen, menulis tulisan bahasa Arab, karena bisa jadi di soal UMPTKIN itu juga ada soal kalian disuruh menulis bahasa Arab. Pokoknya simulasi itu soalnya pasti nggak beda jauh dengan soal asli gitu loh. Makanya aku saranin buat teman-teman yang belum mengerjakan simulasi hari ini, mungkin besok ya kalian harus mengerjakan yang 10 nomor dan kalian juga harus mengerjakan yang 125 nomor supaya kalian mengetahui gambaran-gambaran kisi-kisi soal UMPTKIN tahun 2021. Yap, segitu dulu guys informasi tentang simulasinya. Next video aku akan buat lagi tentang bagaimana tata tertibnya, hal-hal yang nggak boleh kalian lakukan, karena setelah simulasi hari ini ternyata tuh banyak banget peraturan-peraturan yang penting harus kalian ketahui. Silahkan kalian tunggu videonya besok atau besok lusa. Pokoknya kalian subscribe aja channel ini dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalau aku upload video langsung muncul di notifikasi HP kalian kalau aku ada video terbaru dan kalian nonton. Dan kalau kalian nonton jangan di skip ya guys, supaya nggak ada kesalahpahaman gitu loh. Karena biasa banget tuh kalau ada yang nonton, oh ternyata gini, padahal enggak, karena kalian skip gitu loh. Ada kata-kata sebagian yang enggak kalian dengar kalau kalian skip gitu loh, makanya timbul kesalahpahaman. Makanya jadi kalian jangan skip videonya supaya kalian mendapatkan informasinya dengan jelas dan dengan detail. Jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkin supaya teman-teman mendapatkan informasi juga melalui Instagram, supaya kita bisa juga sharing. Follow juga Instagram pribadi aku karena aku sering banget live di sana, supaya kita bisa kalian bisa bertanya melalui live gitu loh, supaya cepat aku jawab kalau melalui live. Oke deh, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.